Baik, terima kasih Indonesian Corporate Sustainability Outlook. Saya berdiri aja Pak, dari tadi duduk. Ini mungkin melengkapi Pak Riza sama Bapak Direktur PIS tadi ya, Indonesia Carbon Market, saya akan jelaskan. Next. Jadi ini adalah agenda yang ingin saya sampaikan. Next. Bagaimana IDX Carbon hari ini, lapor aja. Lalu kemudian ammonia for ships, jadi kapal akan menggunakan bahan bakar amonia, lalu blue ammonia, dan yang terakhir menggabungkan itu semua. Next. IDX Carbon Pak Jokowi waktu itu melaunch pada September 2023 tanggal 26 dan alhamdulillah sukses, tapi hanya untuk domestic buyers atau pembeli dalam negeri. Lalu Januari 2025 Menteri LH melaunch untuk international buyers. Bagaimana hasilnya? Ini hasilnya. Dari 1 juta, di sini ada Pak Diki nanti bisa report, dari 1 juta ton karbon yang dijual oleh Pertamina hanya 400.000 yang laku. Jadi tidak sampai separuh. Harganya pun Anda lihat situ $3,5. Jadi itu adalah pembeli domestik dan hanya separuh dari para pembeli yang membeli Pertamina sendiri. Oke, next. Nah, penyebabnya menurut informasi adalah mungkin karena tidak ada pembeli luar negeri yang dibolehkan membeli di tahun 2023. Oleh sebab itu Menteri LH membuka Januari 2025. Next, silakan. Dibukalah pada tahun 2025 Januari untuk para international buyers. Apa yang terjadi? Hanya 50.000 ton. Hanya 50.000 ton. Harganya pun tidak berbeda, ya lebih mahal sedikit, $5. Apa nih masalahnya? Oke, masalah pertama, next, adalah ini. Setelah Februari 2025 tidak ada pembelian karbon kredit, ada tapi kecil sekali lah, Rp1.000, Rp100.000 pada bulan Maret. Dan ini 2.200.000 itu ready tapi tidak terbeli. Kenapa? Karena metodologinya adalah metodologi Indonesia. Next, tapi Menteri LH juga cepat. Pada bulan Mei 2025 dirubah, metodologinya dirubah ke international standard. Tadi Pak Riza sudah menyampaikan, ditandatangannya untuk pertama ini bersejarah ini, karena ini terobosan luar biasa, pakailah metodologi gold standard taken, sehingga metodologi yang sebelumnya dikerjakan sendiri oleh LH bisa mengadop metodologi international standards dan juga registrinya dan sebagainya. Jadi ini sebuah terobosan 2024 mempelajari itu semua, CDM metodologi yang lebih lengkap, UNFCCC dipakai semua oleh Kementerian LH. Jadi tidak ada lagi masalah metodologi dalam tanda petik. Jadi masalahnya apa? Additionality. Apa ini additionality? Nanti saya stop dulu di situ. Maju berikutnya. Di sini baru saya masuk tentang kapal dengan blue ammonia atau ammonia ships. Next, bapak-bapak dan ibu sebagai orang kilang tuh saya paling takut sama International Maritime Organization. Kenapa? Karena hanya dalam 2-3 tahun dia bisa rubah. Bunker C rubah. Marine fuel oil low sulfur. 3 tahun maksimal. Nah jadi kalau sudah namanya International Maritime Organization bilang A, kami di kilang tuh udah deg-degan lah gitu bahasanya. 2023 IMO bilang saya akan melakukan gerakan greenhouse gas emission target. Desember 2024 dia bilang, tahun 2026 kita coba amonia. 2028 kita pindah ke kapal amonia. Benar ini Bapak Ibu. Next, apa yang terjadi dalam waktu pendek? Sekarang sudah 129 kapal amonia dan sedang dibangun 193. Tahun 2028 akan ada 320 kapal amonia. Kenapa itu? Nanti saya ceritakan lagi di belakang. Jadi sangat cepat sekali sekarang perubahan kapal MFO atau marine fuel oil ke amonia. Kenapa? Next. Saat ini WinGD, Mannesmann sudah membuat kontrak-kontrak pembuatan mesin kapal amonia. Dalam waktu 1 tahun setelah Desember 2024, 60 order kapal amonia. Jadi 30 WinGD, 30 Mannesmann. Kenapa? Karena teknologinya sudah proven. Transfer ship to ship, mitigasi kalau kebocoran sudah proven semua. Mesinnya pun juga sudah proven.
Jadi ini adalah paling menakutkan buat kami. Next. Nah, sekarang saya masuk ke blue ammonia. Blue ammonia ini adalah next salah satu opsi memproduksi amonia. Produksi amonia nanti Pak Diki akan cerita bisa lewat hidrogen atau bisa melewati CO2-nya diinjeksi ke bumi. Namanya adalah blue ammonia. Blue ammonia is very reachable, feasible, and viable. Next, di Indonesia di Senoro atau di Donggi sudah ada pabrik amonia di Sulawesi Tengah ya. Ini pabriknya sudah jadi, tapi dia sudah mengantisipasi akan terjadi kebutuhan amonia untuk kapal. Next. Nah, jadi ini publik, jadi saya bisa berikan di sini. Beritanya adalah sejak 2021 mereka sudah tahu nih akan diperlukan blue ammonia di mana CO2-nya diinjeksi ke bumi atau carbon capture and storage. 2021 sudah dilakukan studi, hari ini sudah selesai, akan registrasi karbon kredit, dan 2027 ditargetkan siap. Satu informasi tambahan next. Untuk pabrik amonia, penangkapan CO2-nya no new investment. Investment dari CO2 capture-nya atau absorber stripper sudah ada di dalam existing pabrik tersebut. Jadi hanya kompresi, kirim ke bumi. Notabene investasinya tidak mahal. Finally saya rangkum semuanya. Next. Saya rangkum ini menjadi penting. Apa yang terjadi 2028? 2028 IMO sudah bilang, saudara-saudara pemilik kapal, tier 1, kalau kamu memakai fuel yang kurang bagus, kamu saya kasih denda $100. Atau kamu harus memberikan penalti. Kalau kamu sangat buruk, $380. Ini berbahaya Bapak-bapak Ibu. Kapal-kapal akan harus membayar $100 per ton CO2 atau $380 per ton CO2 tergantung dari fuel yang mereka pakai. Saya laporkan di sini ya, biaya fuel untuk kapal itu sangat kecil dibandingin biaya misalkan crane, overhead, barking dan sebagainya itu. Fuel itu kecil. Jadi ini mereka akan paksa, saya yakin mereka akan paksa. Kapal Indonesia yang pada tahun 2028 tidak memakai fuel yang ramah lingkungan, kena $380. Oke, saya gabung semua, next. Inilah yang namanya additionality. Apakah itu additionality? Additionality adalah project carbon credit yang hanya bisa jalan apabila keekonomiannya dibantu dengan penjualan karbon kredit. Nah, jadi di sini ada 3 lingkaran. Lingkaran pertama adalah tentunya denda. Jadi IMO tidak menentukan harga blue ammonia. Dia denda. Ini pinter ini. Denda. Denda berarti tidak ada uang mengalir ke pengembang proyek. Uang mengalir pengembang proyek datangnya dari yang di bawah. Green, blue ammonia dapat uang seperti itu. Harga investasi blue ammonia hanya $100 juta. Hanya paling mahal $150 juta. Kalau 1 tahun 1 juta ton, $50 per ton, it's only 3 years. It's only 3 years. Jadi Bapak Ibu itu akan terjadi dalam waktu hitungan 5 tahun. You will see ammonia ships and also blue ammonia projects coming to Indonesia. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Triharyo. Waktunya